Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang berbarakah, dan insyaallah kita dikumpulkan oleh Allah SWT di tempat ini. Tentunya adalah rangka yang pertama adalah saling mempererat tali ukhuwah di antara kita. Dan yang kedua, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling berwasiat dengan kebenaran. Dan di sana insyaallah ada info-info yang semoga bermanfaat bagi para ikhwah dan juga para akhwat sekalian. Dan tentunya pertemuan seperti ini mungkin baru pertama kali untuk lakukan ya. Ada yang sebelumnya pernah pertemuan seperti ini? Belum pernah kan? Iya. Siap. Sengaja kita mengundang para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, khususnya para peserta program yang sudah lama kita ampuh, yaitu HSI, dan insyaallah telah hadir di depan kita semuanya para peserta insyaallah. Ada yang bukan peserta? Bapak, insyaallah jadi peserta tahun ini, Pak ya. Iya, istri ikut, istri. Antum juga istri ikut. Masya Allah. Antum, oh gitu ya. Tahun ini ikut, Pak ya. Insyaallah, seperti yang tadi kita sampaikan, kita ingin mempererat tali ukhuwah di antara kita. Dan subhanallah, kedatangan kita ke Bali kali ini mendadak ya. Jadi baru musyawarah dengan keluarga kalau tidak salah malam Jumat ya. Malam Jumat pun masih silang pendapat mau ke Banyuwangi saja atau mau ke Bali. Sampai akhirnya qadarullah kita memilih Bali. Ya, dan itu semuanya kita laksanakan, dan mendadak langsung hubungi siapa? Calon kita Pak Badrimin. Alhamdulillah ya, dengan segera beliau bergerak dan sampailah dengan izin Allah SWT ke Bali ini. Dan insyaallah ini semuanya tentunya ada hikmah di balik itu semuanya. Kita bisa bertemu sore hari ini dengan antum semuanya, baik para ikhwan dan juga para akhwat. Sebentar saja insyaallah, mungkin sampai maghrib di sini jam 18:50. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimahni wa rahimakumullah, antum berada di sebuah tempat, sebuah pulau di antara ribuan pulau di Indonesia ini. Dan Indonesia alhamdulillah adalah negara Islam, negara yang sebagian besar penduduknya adalah muslimin. Dan antum secara khusus berada di satu di antara ribuan pulau tersebut yang punya keadaan yang berbeda dengan pulau-pulau yang lain. Antum di sini adalah minoritas. 86% lebih itu adalah bukan dari muslimin. Dan tentunya hal ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Pertama, ketika antum melihat
orang lain, dan sebagian besar mereka di atas agama selain agama Islam. Antum melihat bagaimana akidah mereka, bagaimana ibadah dan ritual mereka, bagaimana mereka memperlakukan manusia, bagaimana kesulitan-kesulitan dan kejahilan-kejahilan yang ada di dalam ajaran mereka. Dan antum juga mengetahui tentang kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama Islam. Tentunya ini semuanya harusnya menjadikan kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat Islam. Alhamdulillah, Allah SWT membuka hati kita, memberikan hidayah kepada kita, memilih kita di antara sekian banyak manusia di pulau ini secara khusus dan manusia secara umum di seluruh dunia ini, untuk ada di dalam dada-dada kita keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga hari akhir. Dan Allah SWT dialah yang menghendaki untuk memberikan hidayah kepada sebagian, dan dialah yang berkehendak untuk menyesatkan sebagian orang. Orang menjadi orang Islam atau menjadi orang kafir itu semua adalah dengan kehendak Allah SWT. Itu bukan sesuatu yang tidak ada hikmahnya atau tiba-tiba terjadi. Itu semua adalah diketahui oleh Allah SWT, dan Allah SWT tahu siapa di antara makhluk-makhluknya yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Kemudian Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz, dan Allah SWT kehendaki diciptakan manusia tersebut, kemudian diberikan hidayah kepada Islam. Maka itu semua adalah dengan kehendak Allah. May yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Sebaliknya, orang yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Jadi kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman kepada Allah, mengisahkan Allah, beriman kepada para rasul, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini semua adalah dengan takdir Allah dan juga dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, dijadikan kita sama dengan mereka. Hati-hati manusia itu berada di antara dua jari di antara jari-jari Allah. Sebutkan dalam hadis, yuqallibuha kaifa yasha. Allah SWT membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Yang menyesatkan mereka bisa menyesatkan kita. Yang menjadikan mereka tidak beriman dengan hari akhir, menjadikan mereka melakukan kesyirikan, bisa menjadikan kita juga demikian. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini. Secara umum, seluruh nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, kita diwajibkan untuk bersyukur. Apalagi nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada kita semua. Wajib bagi kita masing-masing untuk bersyukur atas nikmat hidayah. Dan sering kita ingat, apalagi kita sering melihat mereka berjalan, naik mobil atau naik sepeda, melihat orang sedang, dan di depan rumah-rumah mereka ada tempat-tempat yang di situ mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah.
Segala puji bagi Allah yang telah berikan hidayah kita semuanya kepada Islam ini. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Melihat orang sesat, semakin memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah yang Allah SWT berikan kepadanya. Dan di antara petunjuk Nabi SAW, ketika seseorang melihat orang lain terkena musibah, baik itu musibah yang berkaitan dengan agama, seperti yang ditimpa oleh sebagian manusia mendapatkan musibah kekufuran, adalah musibah yang besar. Musibah tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, ini adalah musibah yang besar. Maka seseorang mengatakan doa yang diucapkan oleh Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, Alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Mimma batalahu bihi, dari apa yang Allah ujikan kepada orang tersebut. Allah telah menyelamatkan kita dari kekufuran, menyelamatkan kita dari kesyirikan. Meskipun keadaan kita mungkin secara dunia, secara ekonomi, ya di bawah rata-rata atau rendah misalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita, menyelamatkan kita dari musibah yang besar, yaitu kesyirikan dan juga kekufuran. Faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan mengaruniakan kepada kita, mengutamakan kita di atas kebanyakan makhluknya. Kemudian tentunya para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, selain kita memuji Allah SWT atas nikmat Islam yang dikatakan oleh Allah SWT, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Yang dikatakan oleh Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Tentunya perlu amalan. Selain kita memuji Allah dan mengakui di dalam hati kita bahwasanya nikmat tersebut adalah murni dari Allah SWT, maka perlu di sana ada amalan. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang telah mendapatkan hidayah yang besar ini? I'malu ala Dawud syukra. Allah mengatakan kepada Dawud dan juga keluarganya, hendaklah kalian beramal, wahai keluarga Dawud, syukran, sebagai bentuk rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa di antara bentuk syukur kita kepada Allah, selain dengan hati tadi, dengan lisan kita banyak memuji Allah dan bersyukur kepadanya, maka perlu ada di sana tindakan-tindakan, amalan-amalan yang menunjukkan bahwasanya kita bersyukur atas nikmat Islam ini. Bagaimana cara bersyukurnya? Di antaranya adalah seseorang berusaha untuk mendalami agama Islam. Bentuk syukur kita atas nikmat Islam adalah kita berusaha untuk lebih mendekat, berusaha untuk lebih mengenal agama Islam yang kita peluin. Tadi kita sampaikan, antum di sini bisa melihat sendiri bagaimana kerusakan yang ada dalam agama tersebut. Di mana seorang menyembah sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala,
bergantung kepada jin, setiap hari dirundung oleh ketakutan, kekhawatiran kalau sampai tidak mempersembahkan sesuatu nanti akan ditimpa demikian, akan ditimpa demikian. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita, bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan kita semua. Bagaimana mereka mendolimi diri mereka, mendolimi orang-orang yang ada di sekitar mereka, maka semakin antum belajar tentang agama Islam, antum akan semakin bersyukur, semakin bisa membandingkan antara Islam yang sampai kepada antum dengan apa yang ada di dalam agama orang lain. Jadi jangan justru kita malah ikut lalai dengan dunia, kemudian bermalas-malasan untuk mempelajari agama ini. Kalau memang kita mengetahui tentang kerusakan agama orang lain, maka justru kita semakin semangat untuk mempelajari agama Islam. Semakin antum belajar, antum akan semakin yakin tentang kebenaran agama ini, dan bahwasanya agama ini adalah berasal dari Allah Rabbul Alamin. Para ikhwan dan juga para akhwat sekalian, Islam yang harus kita pelajari yang dikatakan oleh Nabi SAW, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan kita semuanya adalah muslim, muslimah, memiliki kewajiban untuk mempelajari agama Allah. Terdiri dari pokok-pokok agama, dan di sana ada yang merupakan cabang-cabang dari agama, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam agama ini. Kalau antum ingin mengenal Islam secara lebih mendalam, tentunya kita memulai dengan yang pokok dulu. Kenali pokoknya. Apa sebenarnya inti dari agama Islam? Apa sebenarnya akidah-akidah yang membedakan antara seorang muslim dengan selain muslim? Pokok-pokok yang membedakan antara seorang ahli sunnah dengan seorang ahli bid'ah. Dari situlah kita memulai menuntut ilmu. Dan alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui tentang pentingnya mempelajari masalah akidah, dan kita mengetahui banyaknya saudara-saudara kita yang alhamdulillah sebenarnya mereka sudah mengenal sunnah, sudah mengenal dakwah yang hak, akan tapi banyak di antara mereka yang disayangkan belum tergugah hatinya entah apa sebabnya untuk mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Sehingga dengan taufik dari Allah SWT, alhamdulillah kita membuat program yang antum dan sebagian besar dari antum mengikuti program ini, yaitu HSI Abdullah Rai, yang sudah kita mulai program ini semenjak tahun 2013. Sudah kita mulai program ini semenjak tahun 2013. Kita ingin, mungkin di sini ada anggota HSI yang baru, ada yang lama, dan mungkin yang lama pun belum tentu dia kenal baik tentang program ini dan apa yang sebenarnya ada di dalam program, ada dalam yayasan HSI Abdullah ini. Sehingga insyaallah selain nasihat yang tadi kita sampaikan, kita ingin memberikan sedikit info, maklumat kepada antum semuanya, dan semoga ini menjadi penyemangat, ya, pemantik semangat bagi antum semuanya, bagi yang sudah
ikut programnya ataupun yang belum. Mungkin bisa dibantu di artiannya. Mungkin saya mulai tentang apa itu HSI. Sebenarnya singkatan apa? HSI ini singkatan dari Halaqah Silsilah Ilmiah. Dan program ini basisnya adalah online dan kita fokus di dalam HSI ini untuk mempelajari masalah akidah yang tadi kita katakan merupakan pokok di dalam agama ini. Apakah perkara yang cabang itu suatu yang tidak penting? Penting juga, ya. Cuma kita di sini ingin memprioritaskan untuk mempelajari masalah akidah, dan bukan berarti kita menyepelekan masalah-masalah yang lain. Ilmu hadis, ilmu fikih, bahasa Arab dan lain-lain itu adalah termasuk perkara-perkara yang penting juga di dalam agama ini. Dan alhamdulillah nanti akan kita sampaikan juga bahwasanya dalam perkembangannya HSI pun juga akan mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang lain. Ya, karena seperti yang tadi kita sebutkan, kita prioritaskan. Bukan berarti kita tidak dan sama sekali tidak menyampaikan tentang masalah ilmu yang lain. Tentunya akidah yang kita sampaikan adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah, yang berdasarkan dalil yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Karena hanya sekedar atau seseorang belajar akidah tapi kalau tidak kembali kepada sumber yang benar, maka yang ada adalah kesesatan. Karena tidaklah tersesat orang yang tersesat dari berbagai aliran kecuali karena di antara sebabnya tidak mau kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah, atau seandainya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sahih. Maka di program kita ini, yaitu HSI Abdullah Rai, kita akan mengajarkan kepada peserta akidah yang sahihah, yang murni, yang berdasarkan dalil yang jelas dari Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Halaqah Silsilah Ilmiah. Kenapa dinamakan Halaqah Silsilah Ilmiah? Halaqah artinya adalah edisi. Jadi ada atau episode. Ya, edisi atau episode. Itu namanya halaqah. Halaqah yang pertama, halaqah yang kedua, ini episode. Kenapa kita namakan demikian? Karena dalam pembelajaran di HSI ini kita menggunakan halaqah-halaqah, ya, edisi-edisi, episode-episode. Karena kita ingin mengajarkan akidah secara bertahap, ya, bukan secara langsung sekali, tapi kita ingin mengajarkan kepada peserta akidah ini secara bertahap sehingga dengan mudah mereka pahami. Kemudian yang namanya silsilah artinya adalah rantai, ya, silsilah rantai, karena episode-episode tadi saling berkaitan dengan satu dengan yang lain. Episode 1 ada kaitannya dengan episode 2, yang kedua ada kaitannya dengan yang ketiga, dan seterusnya, sehingga dia seperti rantai. Bahkan antara rantai dengan rantai yang lain itu juga saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi bukan terpisah, tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Kemudian ilmiah, karena apa yang disebutkan dalam halaqah-halaqah tadi, yang disebutkan dalam rantai-rantai tadi sifatnya adalah ilmiah. Apa yang dimaksud dengan ilmiah? Ilmiah adalah sesuai dengan ilmu yang benar, dan ilmu yang benar itu yang kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sehingga jadilah, ya, HSI ini dan dinamakan dengan halaqah silsilah ilmiah karena sebabnya adalah seperti yang tadi kita sebutkan. Kapan mulai HSI ini berdiri? Kita mulai sejak tahun 2013. Dan kita sekarang berada di tahun 2023, artinya sudah hampir 10 tahun sejak kita dulu berada di kota Madinah dan masih belajar di sana. Tepatnya di bulan September, ya,
bulan September 2013, dan dimulai dengan mengesir audio rekaman yang insya Allah sudah antum dengarkan silsilah yang pertama. Dan dulu dimulai dengan grup keluarga. Ya, dimulai dengan grup keluarga. Jadi dulu ceritanya pas kita masih di kota Madinah dan bertemu dengan sebagian penuntut ilmu yang ada di sana. Jadi pas sedang ngobrol dengan mereka, ada di antara mereka yang di dalam obrolannya mengatakan, anak kalau ingin memberikan nasihat kepada keluarga anak biasanya ngerekam dengan suara, kemudian anak upload di grup keluarga. Dan beliau mengatakan, anak lihat daripada kita menulis, itu lebih terkesan ketika anak berbicara dan di upload di grup keluarga. Nah, ucapan seperti ini ucapan yang baik yang mungkin beliau tidak menyangka bahwasanya itu akan menjadi awal dari grup yang sangat bermanfaat ini. Itu mengena pada diri anak, dan anak ingin mencoba, dan saat itu berpikir apa dan dengan apa saya mulai. Dan sebelumnya saya sudah pernah memposting di Facebook tentang belajar tauhid, dan saat itu berupa tulisan dari halaqah yang pertama sampai halaqah yang ke-25. Karena anak ingin segera memulai, akhirnya apa yang ada anak baca. Yang sudah diposting di Facebook sebelumnya anak baca, kemudian anak upload di grup keluarga, dan alhamdulillah seperti yang beliau sampaikan, artinya respon dari keluarga saat itu baik. Ya, mungkin Abi ini termasuk anggota pertama nih, ya Abi Anan. Jadi saya bagi dua, ada keluarga dari pihak Abi dengan anggota keluarga dari pihak Umi Anan. Masing-masing ada share. Dan alhamdulillah respon yang baik dari mereka. Plus kita juga buat grup non keluarga saat itu. Grup non keluarga. Dan tahun 2013 tidak semua orang punya WhatsApp saat itu ya. Tapi kita bisa melihat di HP siapa di antara mereka yang punya WhatsApp. Nah, dari situ kita membuat grup, ya kita masukkan satu persatu ya nomor-nomor yang kita lihat dia punya WhatsApp tadi. Terkadang ada yang tidak kenal juga saya masukkan ya. Jadi kadang tertulis di HP cuma lupa siapa ini. Yang penting kita masukkan saja. Mungkin ada teman SMA, ada kenalan di jalan dan seterusnya, kita masukkan. Kita share, kalau dia mau ya biar dia tinggal di grup. Kalau dia tidak mau keluar, kita ganti yang lain. Ya. Dan alhamdulillah setelah berlangsung beberapa waktu, ada keinginan untuk membuat ujian saat itu ya, ingin membuat ujian, ingin mengetahui siapa di antara mereka yang bersungguh-sungguh dalam grup ini. Jadi baik yang anggota keluarga maupun yang non keluarga kita tawarkan siapa yang ingin ikut ujian. Akhirnya ada di antara mereka yang ingin ikut ujian. Kita buat grup yang baru saat itu, ada grup takhusus. Jadi dari grup keluarga dengan yang non keluarga tadi ada bagi dua, ada grup takhusus dan grup mustami'. Ya, grup takhusus ini yang memang dia ingin serius belajar, yang mau ikut ujian. Kalau yang mustami' berarti dia cuma dengarkan saja, tidak ikut ujian. Dan alhamdulillah responnya juga bagus. Jadi dari angkatan yang pertama tadi, ketika mereka melihat manfaatnya, akhirnya mereka pun menawarkan, Ustaz, gimana kalau ana bikin grup? Bagaimana kalau ana bikin grup, ana buka pendaftaran, bikin grup, nanti saya cuma tugasnya mengesir apa yang ana terima dari antum. Nih ya, saat itu
Alhamdulillah, nggak apa-apa kalau antum mau seperti itu. Tapi saat itu saya syaratkan sudah menyelesaikan silsilah yang pertama, yaitu dari 1 sampai 25. Akhirnya 10 orang ya saat itu yang menjadi admin yang pertama, dan masing-masing memegang minimal 1 grup. Dan saat itu ujian masih berupa isai. Ya, jadi kalau mau ujian, ana bikin grup ujian. Ya, yang mau ujian nanti masuk ke grup tersebut, baru ana share pertanyaannya isai, dan masing-masing mengirim ke nomor ana. Ya, baru setelah itu ana koreksi ujiannya, dan dari situ kita mengetahui, karena isai ya, kita tahu tentang bagaimana pemahaman dia ya, sebenarnya, dan sampai di mana tingkat pemahamannya. Tentunya beda dengan yang sekarang ya, atau semuanya sekarang pilihan ganda semuanya ya. Ya, pilihan ganda kadang tidak murojaah pun yang bisa ngerjakan gitu ya, meskipun salah. Ya, tapi kalau di isai ini benar-benar anda tahu saat itu bagaimana pemahaman satu persatu dari masing-masing peserta. Baik, kita lanjutkan setelahnya. Jadi itu berupa audio rekaman dan hanya sekitar 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Kenapa kok 3 sampai 5 menit? Ada kisah yang lain saat itu yang menjadi sebabnya. Dulu anak pas di Madinah itu kalau pulang dari tugas, karena saya itu punya tugas untuk menerjemahkan Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi di Saudi Arabia itu ada polisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar ya. Itu mereka menempatkan petugas mereka di tempat-tempat yang sering didatangi oleh para jamaah haji dan umroh, termasuk diantaranya saat itu di Baqi' yang merupakan pemakaman para sahabat Nabi SAW dan penduduk Madinah sampai sekarang. Karena di kuburan itu sering terjadi penyimpangan ya, berdoa kepada selain Allah atau meyakini di situ doa yang mustajab, atau terkadang bertabaruk dengan pasir atau batu dan seterusnya, sehingga mereka pun menempatkan polisi amar ma'ruf nahi munkar di sana. Dan kita ditugaskan untuk memberikan ya pengarahan, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa negara termasuk dari India, dari Nepal, dari Bangladesh, dari Indonesia. Sebagian mereka itu bonceng kita ketika pulang pergi ke tempat tugas tersebut. Nah, ketika di mobil pas jam 9 pagi kita pulang setiap hari dari tempat tugas tersebut, kita nyetel radio. Ya, dan radionya adalah radio Idha'atul Quranil Karim, radio Islam. Pas program yang disiarkan saat itu adalah ceramah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ceramahnya adalah ceramah singkat, hanya sekitar 3 sampai 5 menit saja. Jadi beliau menafsirkan satu ayat, ditafsirkan secara singkat, disebutkan faedahnya apa, itu tidak sampai 5 menit. Tapi mengena. Ya, mengena, dan akhirnya kita berusaha juga untuk meniru. Jadi dengan audio, tapi jangan sampai terlalu lama gitu ya, 3 sampai 5 menit. Dan apa yang tadi saya tulis di Facebook itu sangat pas sekali, karena ketika saya baca itu ya rata-rata 3 menit sampai 5 menit. Nah, ini awal dari program PS ini kenapa bisa berdiri dan seperti yang kita lihat sekarang ini. Baik, tentang evaluasi harian tadi, yang sebelumnya dulu adalah setiap silsilah ya, setiap silsilah, akhirnya dengan berkembangnya ASI, ada sebagian peserta yang usul, Ustaz gimana kalau ada evaluasi setiap hari? Ada evaluasi setiap hari. Dulu setiap silsilah ada. Ya, sekarang mereka minta kalau bisa setiap hari. Jadi setiap hari itu
peserta benar-benar mendengar apa yang kita sampaikan di grup. Awalnya berat bagi anak saat itu, ya, dan kita coba untuk mengapresiasi dan mencoba untuk mencoba ya mempraktekkan apa yang mereka usulkan. Yang awalnya dulu cuma satu soal saja. Ya awalnya ya hanya satu soal saja. Sampai akhirnya sekarang menjadi berapa soal sehari? Dua ya. Ya, dua, dan dulu nggak ada pilihan. Semuanya sama. Sekarang soalnya banyak, jadi masing-masing dari itu berbeda soal. Nggak bisa saling ya bertanya satu dengan yang lain. Kalau dulu satu soal kan. Ya setelah itu mereka minta, Ustaz, tolong diperbanyak soalnya supaya untuk menghindari saling mencontek satu dengan yang lain. Kemudian akhirnya ada evaluasi pekanan. Nah ini semuanya berlangsung dengan bertahap ya. Kemudian juga tentang penilaian akhir silsilah dengan diberikan syahadah. Ini sejak awal setelah adanya ujian ya, setelah adanya ujian maka ana berinisiatif untuk memberikan syahadah. Syahadah di awal-awal dulu ini masih sangat sederhana. Baik, berjalan selama kurang lebih 10 tahun sampai hari ini, alhamdulillah untuk sekarang ini yang aktif belajar di HS ini ada 132.000. Ya, 132.081. Itu yang tercatat aktif. Belum yang sudah keluar. Yang keluar ini banyak. Ya, yang nggak lulus entah itu karena putus asa atau karena DO ataupun yang lain, itu banyak. Ya, ini yang aktif hanya 132.081. Kemudian juga belum peserta yang pasif, ya seperti bapak-bapak yang istrinya DSI tapi dia diam-diam ikut dengerin juga. Ya, itu banyak juga. Ya. Belum lagi ada sebagian peserta itu kreatif. Jadi dia mungkin punya komunitas ya, punya komunitas sekolah atau grup pengajian yang mungkin mereka nggak bisa langsung diajak ikut di HSI, tapi dia sampaikan. Kalau dulu di awal-awal itu semangat mereka ada di antara mereka punya grup, dia di DKM Masjid minta izin, Ustaz, setiap hal apa yang antum sebutkan ana tulis. Ya, ana tulis kemudian ana jadikan buletin. Jadi setiap pekan dicetak buletinnya disebarkan. Gitu. Ada yang minta izin untuk dibacakan di depan jamaah di masjidnya. Iya. Dan sekarang ini sudah semakin berkembang ya. Ada bahkan saking semangatnya itu ada sebagian mereka yang karena dia sudah mengambil manfaat dan dia punya lembaga, punya sekolah SD atau SMP, itu sampai mewajibkan untuk para guru SD yang ada di lembaganya itu untuk mengikuti yang program kita ini. Jadi kalau mau naik gajinya harus disebutkan tandanya. Benar itu Pak, mensyaratkan demikian. Bahkan ada sebagian lagi mereka untuk menyebarkan dakwah tauhid ini melalui HSI ini, ada di antara mereka yang menawarkan kepada wali santri yang ikut HSI ada diskon untuk bayar SPP-nya, untuk bayar bulanannya. Ya meskipun nggak seberapa, tapi itu menjadi penyebab mereka mau untuk mengikuti program ini sehingga mereka pun juga mengenal tauhid, mereka mengenal sunnah dan seterusnya. Ini sebagian dari kekreatifan para peserta HSI, mereka berusaha ikut menyebarkan dakwah ini dengan cara seperti ini. Ada sebagian yang lain yang Anda pernah dengar sendiri dari beliau. Jadi apa yang kita sampaikan di grup bukan hanya ditulis, tapi dia rekam ulang dengan suaranya. Ya, dia rekam ulang dengan
suaranya. Kemudian di-share di grup komunitasnya. Ya, tentunya tetap menjaga amanah ilmiah. Jadi tetap dia sampaikan bahwasanya yang beliau bacakan ini adalah diambil dari sumber yang lain. Ya, beliau sebutkan dengan amanah. Jadi bukan disebabkan itu kepada dirinya sendiri, tapi tetap menisbahkan, menyadarkan kepada sumbernya. Nah, ini sekedar bayangkan saja bahwasanya mengambil faedah dari program kita ini, alhamdulillah, tentunya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah banyak. Nah, kalau dicek berapakah yang aktif dari akhwan dan berapakah yang aktif dari ikhwan, ini yang akhwan lebih banyak ya. Yang akhwan ini sekitar 63,5%. Adapun yang ikhwan maka ini hanya 36,5%. Jadi yang akhwan ini sekitar 83.773 dan yang ikhwan ini 48.257. Dan ini mereka dari berbagai umur, dari umur bahkan ada yang SD ya, sampai SD pun ada, sampai umur 81 tahun ada. Saya lihat di sini, ini perkembangan anggota HSI dari angkatan 201 sampai angkatan 231 yang baru saja kita mulai. Ada yang angkatan baru? Angkatan 231? Ya, angkatan 222, 221, ya ada 21 doang. Hah? Berasa bilang atau berkata berasa bilang. Baik. Nah, ini adalah perkembangan jumlah pendaftar dari angkatan ke angkatan yang lain. Nah, ini sebaran umur peserta. Kita lihat yang paling banyak peserta kita ini adalah umur 31 sampai 40 tahun. 31 sampai 40 tahun. Kemudian yang kedua menyusul adalah umur 21 sampai 30 tahun. Kemudian selanjutnya adalah umur 41 sampai 50 tahun. Ya. Ada memang sebagian peserta itu yang masih SD. SD itu ada. Ya, dan saya pernah ketemu sendiri dengan bapaknya dan juga anaknya. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita sampaikan di dalam grup ini itu bisa dipahami oleh seluruh orang. Jadi nggak ada alasan anak umurnya sudah 50 tahun lebih Ustaz, atau anak masih ya 18 tahun Ustaz. Nah, ini semua bisa semua bisa memahami insyaallah apa yang kita sampaikan, karena kita berusaha untuk menyampaikan materi-materi tersebut dengan bahasa yang sederhana yang insyaallah bisa dipahami oleh semua orang, semua kalangan. Ya, bahkan yang SD pun insyaallah bisa memahami apa yang kita sampaikan. Baik. Kemudian dengan perkembangan, dengan berkembangnya HSI dari tahun ke tahun, alhamdulillah kita sudah memiliki program-program ekstra selain kegiatan utamanya adalah belajar akidah, program reguler, dan yang kita pelajari itu adalah tentang mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Rasulullah SAW, tentang rukun iman yang 6 yang mungkin ini jarang dahulu diketahui. Ya, sepertinya belajar rukun iman itu sesuatu yang sulit, tapi kita berusaha untuk menyampaikan dan memaparkan tentang masalah rukun iman, dari rukun iman kepada Allah sampai beriman dengan takdir. Ini bagaimana supaya kita bisa memahami dan juga mengambil manfaat. Di sana ada program-program ekstra. Pertama adalah Mahazi.
Mahazi ini adalah tentang masalah haji dan juga berziarah ke kota Madinah. Umrah, haji dan juga berziarah ke kota Madinah. Ini program sejak anak di Madinah dulu, dan setiap tahun kita dibuka di bulan tertentu. Nanti selesainya itu menjelang haji. Makanya kita targetnya untuk mahazi ini adalah jamaah yang mau melakukan haji tahun tersebut. Jamaah yang mau melakukan haji di tahun tersebut. Tapi boleh saja yang lain, meskipun dia tidak haji di tahun tersebut, dia mengikuti program ini. Ada sebagian, masya Allah, dia setiap tahun ikut, Pak. Jadi diulang-ulang pelajaran tentang hajinya. Sudah selesai, ada pendaftaran, ikut lagi. Sudah selesai pendaftaran, ikut lagi. Sehingga dia pun masih ingat tentang manasik umrah dan haji ini, dan juga tentang masalah ziarah. Dan ziarah di sini adalah ziarah kota Madinah. Bagaimana kita adab-adab ketika sampai ke kota Madinah, bagaimana adab-adab sholat di Masjid Nabawi. Bolehkah seseorang ke Madinah dengan tujuan untuk utamanya adalah berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, ini insyaallah dipelajari di mahazi ini. Kemudian di sana ada hifdzul mutun. Hifdzul mutun ini adalah menghafal matan-matan. Dan matan yang dimaksud ini adalah matan-matan akidah. Para ikhwan dan juga para akhwat sekalian, setelah peserta ini kita ajak untuk mempelajari perkara yang paling penting di dalam agama ini, yaitu mempelajari rukun iman yang 6. Maka kita mencoba untuk mendekatkan mereka, mengenalkan mereka dengan kitab-kitab para ulama. Jadi kita di HSI juga belajar kitab, karena demikianlah dahulu para ulama-ulama kita mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi yang namanya belajar dalam agama itu ya, kita mempelajari kitab, menyelesaikan kitab. Nah, termasuk cara dan juga manhaj para ulama dalam mengajarkan ilmu kepada muridnya itu mereka memulai dengan kitab-kitab yang ringkas. Dan setiap setiap cabang ilmu itu pasti ada di sana kitab-kitab yang ringkas yang dengannya seorang penuntut ilmu itu memulai. Makanya di dalam HSI itu sendiri kita berusaha untuk mengikuti cara para ulama, yaitu kita belajar akidah dari kitab yang ringkas yang sudah dipelajari oleh ribuan penuntut ilmu, dan mereka memahami akidah dari situ. Sehingga kita akan belajar nanti di HSI tentang apa yang sudah belajar? Qadrul Islam, terus Nawaqidul Islam, apa lagi? Ushul Tsalatsa, terus Qawaidul Arba', lagi Ushul Sittah. Iya. Nanti antum akan belajar ushul sunnah, misalnya akidah wasithiyah. Antum mempelajari kitab-kitab tersebut dengan bertahap, dengan pelan-pelan sampai antum menyelesaikan kitabnya dan bisa memahami dari awal sampai akhir. Yang itu mungkin, mohon maaf, seorang yang sedang belajar di sekolah tinggi sekalipun, mungkin ada di antara mereka yang tidak mempelajari kitab-kitab tersebut. Karena kadang kita di sekolah tinggi ini kita berpegang pada kurikulum. Ya, ada di sana kurikulum, poin-poin apa yang harus kita ajarkan, tapi tidak belajar satu kitab dari awal sampai akhir. Jadi di HSI kita ini kita akan mempelajari kitab-kitab tersebut dari awal sampai akhir. Dan sama, kita juga ada evaluasi harian, ada evaluasi bekanan, ada evaluasi akhir. Dan insyaallah dari masing-masing kitab tadi akan ada syahadahnya. Dan subhanallah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang sebelumnya mereka tidak mengenal tentang kitab Nawaqidul Islam, apa itu ushul sittah. Akhirnya mereka pun sekarang jadi mengenal. Bahkan bapak-bapak yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah tua, mulai mereka mengenal tentang kitab-kitab tersebut.
Dan ini para ikhwan dan juga para akhwat sekalian, sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan, dan banyak komen-komen positif dari para asatidzah. Ya, ketika bertemu dengan mereka dan mereka mendengar dengan program kita, dan mereka melihat perkembangan murid-murid mereka. Yang perkembangan murid-murid mereka di daerah mereka masing-masing, yang sebelumnya majelis mereka ini mungkin banyak perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, tapi sekarang ada sesuatu yang mereka bicarakan, bicara tentang evaluasi, berbicara tentang kitab yang mereka pelajari. Jadi bapak-bapak yang tua pun mereka sudah belajar tentang akidah wasithiyah. Tapi sudah selesai akidah wasithiyah? Sudah selesai. Ya, Abi sudah belajar akidah wasithiyah. Ya, sudah belajar banyak kitab ya. Dan ini alhamdulillah tentunya sesuatu yang menggembirakan. Kemudian juga kita ada program mulazamah. Kalau tadi yang kita sebutkan adalah online, kita juga punya kajian secara offline. Jadi anak di Jember itu setiap sore dari habis asar sampai sebelum maghrib, dari hari Senin sampai hari Jumat ya, dalam Senin sampai Kamis kita mau pelajari kitab-kitab juga. Ya sudah, alhamdulillah sudah beberapa angkatan, dan angkatan pertama adalah diantaranya Ispa yang sekarang jadi bapak dari cucu anak ya. Betul, afsallah. Ini termasuk betul. Angkatan pertama, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah diangkat 3 angkatan, dan sekarang ini kita sedang mempelajari sebuah kitab yang panjang, bukan kitab-kitab yang singkat. Ya seperti tadi kita sekarang sudah belajar mempelajari kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Lalaka'i. Ini ada 4 atau 5 jilid. Ya, 4 atau 5 jilid. Itu disebutkan secara sanad akidah Ahlussunnah ya, sampai pada imam-imam terdahulu, sampai pada para sahabat, para tabi'in. Dan dari situ kita semakin tahu bahwasanya apa yang ditulis oleh para ulama berupa aqidah itu memang bersanad, bersumber sampai kepada para sahabat dan juga para tabi'in. Ini mulazamah, dan insyaallah semoga dengan izin Allah SWT semoga dimudahkan. Kalau sekarang kita mulazamahnya masih numpang-numpang ya. Di Jember itu kita numpang di musola SD, kemudian pas di Pandeglang kita numpang di pondok Riyadhus Shalihin. Kita berharap, dan insya Allah sudah ada langkah, kita akan membuka ma'had sendiri, ya, ma'had ilmi Syekh Abdullah Rai, yang di situ adalah mulazamah. Yang pertama, mulazamah mempelajari kitab-kitab para ulama dalam masalah akidah secara langsung. Kemudian yang kedua adalah sebagai pusat penelitian, dan insyaallah nanti akan kita sebutkan di akhir presentasi ini. Kemudian di sana ada daurah ta'siliyah aqdiyah. Daurah ta'siliyah aqdiyah ini kegiatan kita mengadakan daurah beberapa kitab akidah selama beberapa hari. Ya, kita sampai saat ini sudah 2 kali mengadakan. Yang pertama tahun lalu bulan Januari 2022 di Jember di STDI, dan tahun ini kemarin di bulan Januari tahun 2023 di Jakarta. Itu selama 3 hari kita mempelajari 4 kitab. Jadi 4 kitab ini kalau di program reguler dipelajari selama 3 tahun, di situ cuma 2 tahun, di situ cuma dipelajari berapa? 3 hari. Nah ini yang hadir banyak juga para peserta, karena mungkin mereka ingin mengulang kembali apa yang sudah mereka pelajari di program reguler. Insyaallah untuk daurah ta'siliyah aqdiyah ini akan ada beberapa level ya. Untuk level yang pertama itu adalah Nawaqidul Islam, Ushulus Salasah, kemudian Ushulus Sittah, dan Qawaidul Arba'. Ini untuk level pertama. Dan insyaallah nanti ada level kedua, dan juga ada level yang ketiga. Dan rencana kita ke depan acara ini, yaitu daurah ta'siliyah aqdiyah, ini bisa diadakan di berbagai tempat menyebar di Indonesia.
Jadi kalau kemarin di Jawa Timur, kemudian yang kedua di Jakarta, kita harapkan nanti ada di Jawa Tengah dan nanti ada yang di luar Jawa. Ya, nggak tahu kalau kembali kapan ya. Yang jelas kita berusaha untuk ya bisa mengadakan acara ini di berbagai tempat di negara kita. Kemudian di sana ada Qism Ta'limil Quran. Qism Ta'limil Quran ini mengajarkan tentang Al-Quran dengan tajwid. Ya, dan ini sudah kita mulai mungkin setahun lebih, dan kita mulai awalnya kemarin dengan akhwan, dan insyaallah untuk ikhwan sedang proses dan sebentar lagi sebenarnya akan dibuka. Ya, sedang kita persiapkan pemateri dan juga para pembantu dari pemateri, dan alhamdulillah ini sudah berjalan secara online, dan secara offline ini baru kita mulai di 2 tempat atau 3 tempat. Di antaranya adalah di Bekasi. Yang di Bekasi kita ada pondok yang diwakafkan untuk yayasan kita, dan kita buka di sana pengajaran Al-Quran untuk orang-orang sekitar pondok, orang-orang kampung ya. Kemudian juga di Riau, ya di Riau itu juga ada. Dan insyaallah akan kita buka di berbagai daerah di Indonesia ini. Karena sekarang prosesnya adalah kita ingin mengkader para gurunya terlebih dahulu, baru nanti kita sebarkan di berbagai daerah. Kemudian juga di sana ada program Kibar. Yang Kibar ini adalah mengajarkan tentang bahasa Arab. Ya, mengajarkan tentang bahasa Arab. Jadi kita ingin para peserta kita ini yang sudah alhamdulillah belajar akidah, dan tentunya kita harapkan ketika mereka mempelajari akidah semakin semangat untuk mempelajari agama ini. Dan itu yang kita lihat, mereka lama-kelamaan ingin mempelajari bahasa yang ada di dalam agama kita. Ya, akhirnya kita membuka Kibar ini, yaitu siapa yang ingin belajar bahasa Arab, ini tempatnya. Ya, dan ketika kebiasaan kita di HS ini kalau mau membuka program, itu biasanya kita mulai dengan admin terlebih dahulu. Ya, termasuk ta'limul Quran, hifdzul mutul, kemudian bahasa Arab. Ini biasanya kita mulai dengan admin. Jadi admin terlebih dahulu yang belajar bahasa Arab. Ya, supaya apa? Pertama, ya mereka jadi admin, ya mereka jadi contoh bagi anggotanya. Kemudian yang kedua, kita ingin mencoba program kita ini. Jadi sebelum kita launching secara umum, mungkin di sana ada kekurangan yang harus diperbaiki dan seterusnya, kita mulai dulu dengan admin. Nah, ini alhamdulillah juga sudah berjalan, dan kita sempat kemarin mengirimkan sekitar 6 orang yang menjadi angkatan pertama, dan kita anggap mereka bagus pemahamannya dari nol, ya mereka belajar bahasa dari nol. Kita kirim mereka ke Aceh untuk belajar bahasa Arab selama 2 bulan. Ya, di sana ada program bisa bahasa Arab selama 2 bulan. Nah, kita kirimkan mereka dengan beasiswa dari kita, dan alhamdulillah sudah selesai. Termasuk diantaranya adalah ketua yayasan Al-Af Ihsan, itu juga termasuk yang mengikuti program tersebut selama 2 bulan. Jadi di sana ada namanya Darul Lughah. Ya, Darul Lughah ini mereka punya program bagus tentang masalah bahasa Arab. Jadi ada program bisa bahasa Arab selama 60 hari. Ya, bisa bahasa Arab selama 60 hari. Dan kita berharap, karena ini Aceh kan terlalu jauh ya. Aceh ini terlalu jauh. Kita berharap ada program tersebut di Jawa. Jadi lebih mudah bagi siapa yang ingin belajar, tidak harus dia jauh-jauh ke Jawa. Kita punya di Jawa program tersebut. Makanya kita mulai kemarin, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Bukan hanya 6 orang tadi, kita juga menyekolahkan, kita juga menyuruh para admin atau sebagian admin untuk belajar meskipun secara online. Ya, secara online, dan saat itu yang baru sempat mereka pelajari adalah jilid yang pertama dari Al-Arabiyyah Baina Yaday. Syahidnya di sini
kita ingin ya HSI ini bisa lengkap ya. Kita bukan hanya belajar masalah akidah, kita juga akan mempelajari ilmu-ilmu yang lain di HSI ini. Dan insya Allah ya, minta dukungan antum semuanya. Ke depan kita juga akan membuka HSI akademik. HSI akademik ini bukan hanya belajar tentang masalah akidah saja, kita juga belajar masalah fikih, masalah hadis, masalah tafsir, dan kita akan melibatkan asatidzah yang lain yang insya Allah berkompeten dari dalam masing-masing dari bidang tersebut. Kemudian juga tidak kalah penting, selain kita mempelajari agama ini, ya kita memperhatikan secara ilmiah, kita juga punya perhatian dalam masalah sosial. Ya, kita dulu pernah memiliki HSI peduli yang sekarang berubah menjadi HSI berbagi. Ini di dalam, dan ini adalah termasuk divisi di HSI yang paling sibuk ya di HSI berbagi ini. Banyak program-program, puluhan program yang ada di bawah HSI berbagi ini. Di antaranya adalah tangga bencana, dan insyaallah Akh Badrimir tahu ya tentang, karena beliau sering ya berta'amul, ya bermuamal, bergabung dengan kita dalam masalah tangga bencana ini. Terakhir adalah yang ada di Cianjur. Kemudian beasiswa, tahfidz, daksos. Kemudian juga di sana ada peduli admin, karena admin antum itu tidak semuanya orang punya ya. Ada di antara mereka yang orang-orang yang sederhana, orang-orang yang bukan orang yang punya, tapi mereka ingin memiliki peran, ingin beramal soleh. Ada di antara mereka yang dengan kesederhanaannya, dengan HP-nya yang sederhana, tapi dia ingin menjadi admin. Yang seperti ini kita bantu ya, dan kita ringankan, yang kita berikan dia bantuan yang sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai admin dengan baik. Bantuan kitab ini untuk para penuntut ilmu, ya para penuntut ilmu yang mereka seperti yang belajar di STDI, itu ada bantuan kitab. Karena mereka setiap semester itu ada kitab yang menjadi pegangan ya bagi para dosen. Ada di antara mereka yang tidak mampu untuk beli kitab, misalnya tidak bisa beli kitab Sahih Bukhari, tidak bisa beli kitab Sunan Abi Dawud, padahal itu sesuatu yang diwajibkan bagi mereka untuk di dalam pembelajaran mereka di sekolah tinggi tersebut. Sehingga bagi mereka kita berikan kesempatan untuk mengajukan ya bantuan berupa kitab ini. Kemudian juga Ramadan, ada iftar Ramadan, dan terakhir kemarin kita membuka apa istilahnya, dapur HSI ya. Dapur umum HSI. Di Bali ada? Ada ya? Ya, itu baru pertama kali di tahun kemarin dapur umum HSI, dan alhamdulillah respon dari para penerima itu sangat baik sekali. Dan kita di situ bisa masuk ke orang-orang umum ya, bukan hanya yang sunnah saja. Jadi kita targetnya bukan hanya yang sudah kenal ngaji, sudah kenal sunnah, tapi orang-orang umum pun kita targetkan melalui program tersebut. Ya, melalui program tersebut. Jadi kita kenalkan dakwah ini, kita kenalkan akidah ini melalui iftar di masjid-masjid mereka, karena insyaallah ya tahun ini ada tambahan program lain. Selain kita memberikan iftar kepada mereka setiap hari di masjid mereka, kita juga akan ada ceramah kerjasama dengan asatidzah yang ada di daerah tersebut untuk memberikan ceramah sebelum iftarnya kepada kaum muslimin yang ada di masjid tersebut. Kemudian juga ada bedah rumah ya. Kita di HSI Berbagi ini ada program bedah rumah. Ini khusus untuk anggota HSI yang kita lihat dan ada laporan dia ikut kegiatan kita, ikut belajar di HSI, tapi subhanallah tinggal di rumah yang tidak layak untuk ditempati. Dan itu subhanallah ada ya, ada di antara mereka yang demikian, dan dia semangat ikut belajar di
bersama kita. Iya, ini sudah kalau nggak salah ini sudah rumah yang kedua, karena memang programnya baru. Rumah yang kedua atau ketiga yang sudah kita bangun. Kemudian di sana ada santunan anak yatim, berbagi paket sembako. Di STDI itu kita bagikan paket sembako setiap bulan untuk mahasiswa STDI yang mereka berkeluarga dan bawa keluarganya di sana. Karena kebanyakan dari mereka ini memang fokusnya di belajar, padahal mereka sudah punya anak, sudah punya istri. Jadi orang-orang seperti mereka yang memang khusus untuk belajar, ya kita support mereka dengan memberikan sembako setiap bulan. Dan ini dulu kita pas di Medina pun program seperti ini sudah ada ya. Kita dulu pas masih statusnya sebagai mahasiswa, itu banyak kaum orang-orang muhsinin, orang-orang yang orang kaya, mereka punya lembaga di sana. Jadi setiap bulan mereka memberikan bantuan sembako. Ini kita mengingat besarnya faedahnya, sehingga saya sendiri berusaha untuk mempraktekkan program ini ketika pulang ke Indonesia. Dan alhamdulillah sudah berjalan berapa lama ya program kita untuk sembako? Setahun setengah ya. Sekarang udah berapa jumlah pengambil manfaatnya? 60-an. Ya. Jadi 60-an setiap bulan itu kita berikan kepada mereka paket sembako ini. Kemudian bantuan kesehatan, santunan untuk armalah. Armalah ini adalah janda. Kemudian peduli untuk guru. Peduli guru ini maksudnya adalah guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka ngajar di pondok-pondok. Karena sebagaimana antum tahu keadaan mereka ya di sebagian pondok ini memang terkadang membuat kita bersedih ya. Jadi mereka harus fokus mengajar anak-anak. Terkadang tugas-tugas yang ada di pondok ini tidak sempat ya bagi mereka untuk mencari sambilan. Atau terkadang aturan dari pondok nggak boleh guru untuk nyambil kerja misalnya. Padahal gaji mereka juga tidak seberapa. Nah ini kita mendengar beberapa laporan. Jadi terkadang ada sebagian asatidzah yang datang ke rumah-rumah mereka, dan setelah dicek ya keadaan rumahnya yang sempit dengan jumlah anak yang banyak, dan ternyata nggak ada di dapur tuh nggak ada makanan sama sekali, nggak ada sayur, nggak ada ya belum lagi mereka harus beli susu untuk anaknya, ada yang sakit, dan mereka membiarkan diri mereka dalam keadaan sakit karena tidak punya uang untuk berobat dan seterusnya. Yang seperti ini kita ingin meringankan beban sebagian mereka, sehingga kita pun membuka program peduli guru ini. Itu kita targetkan itu untuk guru-guru yang mereka mengajar di pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga ada di sana tebar korban dan program-program yang lain. Ada du'afa kreatif. Du'afa kreatif ini kita berusaha untuk memberikan modal keterampilan bagi saudara-saudara kita di HSI yang mereka adalah orang-orang yang lemah, memberikan keterampilan kepada mereka. Dan kemarin alhamdulillah sudah kita lakukan itu, ada daurah untuk menjadi tukang servis HP ya sudah 1 atau 2 kali kita lakukan dengan orang yang memang dia ahli dalam masalah ini. Baik. Ya, itu kemudian ya, terakhir para ikhwan dan juga para akhwat sekalian, tadi sudah kita singgung bahwa insyaallah di antara program yang akan kita laksanakan adalah program Ma'had Ilmi. Jadi yang mulazamah yang selama ini kita lakukan numpang di tempat orang lain, insyaallah kita akan berusaha untuk membangun sendiri.
di Pandeglang biiznillah, dan alhamdulillah kita sudah selesai desainnya, kemudian tanah juga sudah kita beli. Tinggal insyaallah sebentar lagi adalah kita memulai perizinan dan juga pembangunannya. Dan oleh karena itu kita mohon dukungan dari antum semuanya, terutama doa ya untuk kelancaran program ini, karena ada dua tujuan yang ingin kita sampai ke sana ya dalam Ma'had Ilmi ini. Yang pertama adalah pembelajaran, kemudian yang kedua adalah penelitian dalam masalah akidah. Kalau pembelajaran ini sudah kita mulai ya semenjak anak pulang dari kota Madinah tahun 2018 sampai sekarang seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah program penelitian. Jadi kita ingin di HSI ini ada divisi yang meneliti tentang masalah akidah, terutama penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sekitar kita. Jadi di sana ada sebagian kita yang memfokuskan dirinya untuk meneliti. Contoh misalnya tentang masalah berkembangnya kristenisasi, ya, berkembangnya kristenisasi. Perkara ini meskipun kita melihat dakwah sunnah sudah tersebar ya di mana-mana, cuma kita lihat perhatian kita tentang masalah ini masih kurang. Ya, masih kurang. Kita memang banyak kajian-kajian, banyak kegiatan-kegiatan sosial, tapi yang fokus tentang masalah ini, tentang menanggulangi kristenisasi yang semakin marak, dan mereka bekerja secara diam-diam gitu ya. Ya, datang ke tempat-tempat yang terpencil, termasuk ketika terjadi bencana, ya mereka gunakan kesempatan tersebut untuk mendakwahkan agama mereka. Nah ini kita ingin, karena ini masalah akidah, ada divisi di HSI ini yang mereka fokus masalah ini. Jadi dakwah mereka di media sosial atau dakwah mereka di daerah-daerah, kita ingin punya peran ya yang real dalam menanggulangi kristenisasi ini contohnya. Kemudian juga tentang berkembangnya sebagian aliran yang mereka menisbahkan dirinya kepada Islam. Kita juga ingin ada di sana divisi kita yang mereka memfokuskan dirinya untuk meneliti aliran tersebut. Karena mereka menggunakan ya kesempitannya dalam kesempatan. Ketika kita sibuk dengan berita, sibuk dengan ini dan itu, secara sembunyi-sembunyi mereka berdakwah. Nah ini kita ingin supaya ada di antara kita yang ingat masalah ini. Kita masih sadar di tengah-tengah kelalaian manusia, kita masih sadar bahwasanya aliran-aliran tersebut tetap bergerak. Ya, maka insyaallah di dalam Ma'had Ilmi ini selain kita fokus tentang masalah pembelajaran, kita juga akan membentuk di sana divisi-divisi dalam masalah akidah yang mereka punya peran dalam menanggulangi kristenisasi, punya peran dalam menanggulangi tersebarnya sebagian aliran-aliran yang berbahaya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah ini para ikhwan dan juga para akhwat sekalian, sekelumit tentang HSI dan juga perkembangannya, dan kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam belajar, beramal dan juga berdakwah, dan memberkahi ilmu kita, memberkahi umur kita, dan menjadikan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Demikian. Dan sebelum itu mungkin ada usulan dari antum atau ada pertanyaan, ada sesuatu yang kurang jelas, kami persilakan. Pak Yasin, silakan. Ya. 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 Masalah problem untuk masalah setiap hari evaluasi itu kan. Ya. Untuk di HP iPhone itu sering macet-macetan kalau mau jawab vokal itu.
Di iPhone. Di iPhone. Di iOS. iOS. IOS sana nggak ada masalah. Nggak ada apa? iOS-nya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tadi masalahnya itu apa? Berarti bukan masalah pakai iOS-nya ya? Ya, mungkin ada masalah yang lain, Pak, yang di web. Oh gitu. Coba secara terperinci nanti antum kirim masalahnya apa? Ya. Oh iya. Nanti sama Umi. Iya. Baik. Ada yang lain? Iya. Sama juga kalau di iPhone dia nggak dikasih beranda ininya soalnya dia, jadi kita ngeklik materi dulu, ini dulu, baru ke bawah dari gitu. Itu di mana itu? Di iOS. Di iOS. Jadi nggak mesti langsung di beranda dulu, sebelumnya memang ketika ada soal langsung di beranda. Ya. Nah, semenjak kemarin libur itu masuk, jadi kita mau buat kerjakan ujian atau kerjakan soal harian dulu, Ya. masuk ke materi dulu, baru klik silsilahnya, baru saya yang di bawah halaman berapa kita itu. Baru Baik. kerjakan. Sudah disampaikan ke admin. Kenapa? Sudah disampaikan ke admin. Belum sih, saya Belum. masih kerjakan. Oh gitu. Coba antum kirimkan masukannya ke admin. Iya. Boleh di video. Iya. Iya. Nanti insya Allah disampaikan ke koordinator dan sampai ke bagian IT. Ya. Baik, ada pertanyaan seterusan? Ya. Saya ini anak kan ikut dua materi asli, yang satu yang reguler dan satu mengaji. Mazi antum ikut? Ya. Masya Allah. Itu dengan satu nomor anggota yang itu berubah. Ya. Jadi sampai nanti anak ikut lagi yang lain, apakah nomornya sama? Karena yang dua anak ikut ini kan satu nomor satu nomor anggota itu anak kedua. Ya. Iya. Kemudian namanya untuk loading ke Iya. Antum sekarang ada dua ya, reguler sama mahasiswa. Mestinya antum nanti kalau misalnya tahun depan antum mau ikut mahasiswa, lagi kan nomornya sama ya Ustaz? iya. Apakah ada nomor baru lagi? Enggak masalah. Abi udah ikut HSI mahasiswa berapa kali? Yang berulang kali ikut mahasiswa? Umi, yang mahasiswa yang tentang haji. 3 kali dan nggak masalah kan? Dengan satu nomor nggak masalah. Karena dulu pernah ikut Iya. awalnya dengan nomor peserta yang berbeda, jadi sibuk sekali buka HP-nya. Oh gitu. Yang nyuruh admin. Iya. Oh gitu. Sekarang jadi satu setiap anak buka apa namanya hasilnya di aplikasinya itu ada dua materi di sini. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Coba nanti di grup yayasan kita sampaikan. Maksudnya berarti usulan antum usahakan dengan satu nomor itu bisa ikut beberapa program gitu ya. Dengan satu peserta kan ada tetapkan Ya. Betul. Bagaimana cara kita ikut HSI? Kita Oh iya. Tentang HSI kita, yaitu tentang Ta'limul Quran ini ada pengumumannya ya, ada pengumumannya, dan untuk saat ini itu kuotanya sangat terbatas ya. Kita punya anggota akhwatul 84.000 tadi, tapi untuk setiap pendaftaran sementara ini baru 1.000 yang bisa kita bisa terima ya. Jadi setiap angkatan terakhir kemarin 1.000 orang saja. Ya, jadi memang kita masih di tahap awal ya, sehingga tidak bisa membuka
besar-besaran untuk ASI kita ini. Nah, insyaallah nanti ada pengumumannya ya di grup-grup itu ada di grup-grup ASI itu ada pengumumannya untuk ASI kita ini. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain? Pak Yasin. Ya. Bahasa Arabnya sudah jalan atau gimana? Bahasa Arabnya kita masih untuk ya admin, masih admin ya. Ya. Sudah. Gimana Pak? Soalnya ikut tahun ini? Hah? Kenapa nggak ikut? Hah? Pernah dulu ikut, kemudian keluar, belum pernah ikut. Sibuk? Oh gitu. Belajar Pak? Belajar. Umur berapa tuh? 50, masih muda tuh. Belajar. Ibu sudah angkatan berapa Ibu? Angkatan kelima, Ustaz. Dua berapa Ibu? Ibunya, istrinya angkatan berapa? Angkatan kelima. Angkatan kelima. Kita adanya 221, 221. Bilang angkatan kelima. Angkatan kelima. Iya. ART 161 Ustaz. Hah? ART 161. Siapa? Istrinya beliau. Oh gitu. Udah angkatan lama berarti. 161 Iya. Iya. Kalau antum tunda-tunda semakin kalah. Iya, tonton. Ketika peserta itu di drop out, itu Ya. tidak ada mereka harus mengulang dari awal Ustaz. Ketika dia dikeluarkan. Dulu Ya. kan Ya. sudah mulai istilahnya boleh mengikuti dari materi yang dia di drop out. Ya. Nah, bagaimana nasibnya teman-teman yang dulu yang terjadi drop out? Apa tidak ada hubungan atau lagi kan mungkin mereka ingin ikut kembali tapi Ya. informasi belum sampai kepada mereka untuk boleh mengulang materi lagi Ya. seperti itu. Ana berharap bisa. Ya, Ana berharap bisa. Memang dulu biasanya yang seperti itu lewat Ana. Ada sebagian anak tahu dia keluar padahal dia sudah angkatan lama gitu ya. Karena ada suatu masalah, kemarin mungkin kena COVID, kemarin karena ada masalah tertentu lah, sehingga dia terpaksa keluar dan karena malas bukan. Itu nanti biasanya anak langsung bilang yang seperti ini harusnya ikut angkatan setelahnya. Jadi jangan mengulang dari awal. Ya, itu berulang kali sampai akhirnya kemarin kita memutuskan untuk yang baru sampai silsilah 5 ke bawah ini harus mengulang dari awal. Tapi kalau yang sudah lebih dari silsilah 5 maka boleh tidak mengulang dari bawah, tapi mengikuti angkatan yang selanjutnya. Bagus, mungkin nanti saya sampaikan ke yayasan supaya nanti bisa disebarluaskan untuk yang sudah pernah belajar Asia juga. iya, dan mereka ingin dan dia keluar dari ASI dan padahal dia sudah di angkatan lama, ini moga-moga nanti bisa ikut angkatan yang selanjutnya yang di materi yang dia dikeluarkan di situ ya. Baik, ini di antara usulan yang insyaallah nanti akan Anda sampaikan di grup yayasan insyaallah. Ada lagi? Pak, Ya. pertanyaan terakhir dari Muslimat. Ya. Dari Muslimat, bagaimana kiat-kiatnya bagi seorang istri di mana mereka tuh mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga Ya. dalam mengurus akhidah, karena kan materinya banyak tuh. Nah, bagaimana kiatnya supaya bisa menuntaskan mengurus akhidah? Iya. Pertama tentunya seseorang kalau dia adalah sebagai seorang istri dan dia memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada suaminya, maka dalam hal ini hendaklah seorang istri minta izin ya dan memberitahu kepada suaminya bahwasanya beberapa hari ini kita ada kegiatan tahunan demikian dan demikian. Kalau dia suaminya anggota HSI ya udah paham ya.
Tapi kalau beliau di luar Al-Quran, ini harus kita memahamkan kepada beliau. Dan memang benar, anak sendiri pernah dapat cerita. Jadi ada sebagian suami yang sempat marah-marah ya kepada istrinya, ini kok sibuk, ya sibuk, diajak ke sana kemari nggak mau. Biasanya diajak ke pasar, diajak belanja dia mau, kok ini nggak mau, fokus dia masalah murajaah kubro. Ini sempat dimarah-marahi sama suaminya. Maka dia perlu hikmah jika sudah belajar untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Insyaallah kalau kita sampaikan pada suami dengan cara yang baik, dan murajaah kubro ini adalah untuk kebaikan kita juga. Ya, karena kita akan mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari selama 1 tahun, yang dengannya kita akan menambah ilmu, menambah amal, menambah pemahaman, dan tentunya ini kebaikan sendiri untuk suami. Ketika seorang istri semakin baik ilmunya, semakin baik amalannya, ya semakin baik pemahamannya, ini akan dilihat kebaikannya oleh suami itu sendiri. Kemudian juga yang kedua, tentunya hendaklah kita pandai mengatur waktu. Ya, pandai mengatur waktu. Jadi kalau pas suami sedang di rumah dan melihat bahwasanya kebiasaan suami jam sekian, maka biasanya yang dia butuhkan adalah demikian dan demikian, maka jangan sampai kita lelehkan yang demikian. Jelas ini adalah sebuah hak yang harus kita tunaikan, jangan sampai kewajiban tersebut dilalaikan karena dia belajar di HSI. Kemudian juga yang ketiga adalah doa. Ya, doa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla taufik dan juga kemudahan, dan meminta kepada Allah semoga bisa membagi waktu ini dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan kita bertawakal kepada diri sendiri. Kalau Allah SWT sudah memudahkan kepada seseorang dalam memahami sesuatu, maka tidak ada yang bisa mempersulit. Yang sebelumnya, sebelum berdoa mungkin antum butuh murojaah sampai 5 kali, tapi ketika antum berdoa meminta kemudahan dalam pemahaman, mungkin seseorang membaca sekali 2 kali dia sudah hafal, dia sudah memahami. Ya, itu mungkin terjadi karena doa seseorang. Sehingga tentunya doa dalam setiap keadaan, termasuk di antaranya dalam bisa membagi waktu, bisa memahami dalam murajaah kubro ini dituntut dari setiap kita. Nah, baik, itu mungkin pertanyaan terakhir, dan jazakumullah khairan atas kehadiran antum semuanya dan perhatian antum. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari bermanfaat bagi pemateri khususnya, dan juga bagi para peserta ASI yang hadir pada kesempatan hari ini secara khusus, dan yang lain secara umum. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.